tetap sehat. Untuk para sahabat Kicomania, khususnya pemula, saya ingin membagi tips pada saat lomba yang sering dilakukan oleh teman-teman para Kicomania. Ya, terutama mungkin bukan cuma yang pemula, untuk semuanya juga ya. Kalau di lomba yang sering dilakukan adalah ketemu dengan teman-teman, ngobrol, nggak mikirin untuk burungnya bagaimana, mungkin burungnya dipasrahkan aja ke perawatnya, udah kamu atur ini semua, yang penting nanti di lapangan bagaimana. Tapi akhirnya yang dialami oleh beberapa Kicomania, burungnya dilombain nggak jalan, main pertama bagus, kenapa main kedua nggak bagus, kenapa main ketiga nggak bagus, mungkin main kedua diem aja, padahal main pertama tadinya juara. Ya, baru aja kan saya di WA oleh salah satu teman saya, dia bertanya, apakah pernah mengalami hal seperti itu yang barusan saya ceritakan kepada para teman-teman Kicomania semua, terutama yang pemula. Saya bilang, saya pernah mengalami hal seperti itu ya. Jadi burung itu di awal saya lombain dia juara, main kedua nggak mau kerja, bahkan dia diem, orang bilang matung ya, matung, cuma diem aja, dia tidak mau reaksi apa-apa. Itu sudah sering saya alami, dan saya hanya ingin membagikan kepada teman-teman semua, kepada para Kicomania khususnya pemula, itu pengalaman yang pernah saya alami. Jadi bukan berarti apa yang saya sampaikan ini pasti betul, belum tentu. Jadi teman-teman coba mencoba dengan tips yang lainnya. Memang kalau dulu waktu zamannya saya punya suara sapi, itu pasti burung tidak akan saya dekatkan ke burung lainnya juga. Ya, pasti saya jauhkan, saya coba rawat, konsentrasi ini, jangkriknya dia bagaimana. Nah, yang sering dialami sekarang ini adalah seringnya habis dilombain, yang pertama lomba, setelah lomba yang pertama selesai, bawa ke mobil, masuk ke mobil, ditutup pintunya, setel mobilnya, AC-nya dihidupin atau seperti apa. Ya, itu kalau menurut saya kurang bagus. Ya, mungkin ada yang orang bilang, wah saya biasa tak gituin jalan ke burung saya. Ya, silahkan, monggo. Cuma kalau saya ibaratnya kita ini sama aja, kita ini habis selesai dari kita olahraga lari atau kita kena panas, olahraga jogging atau kena sinar matahari, panas sudah selesai masuk ke ruangan AC, udah memang enak. Setelah itu dia masuk ke dalam mungkin enak ya, mungkin terasa dingin atau gimana. Tapi habis itu dilombain lagi, kena hawa panas lagi. Kalau menurut saya adaptasinya terlalu lama nanti. Ya, dari dingin masuk lagi, keluar lagi, nanti lagi. Kalau saya sih mencoba untuk menghindari itu. Ya, memang saya lagi saya juga baru mempelajari. Mungkin ada burung yang tetap mau jalan. Ya, tetapi ada burung yang juga nggak mau. Ya, saya kemarin pernah mencoba, tak coba, nggak mau ya. Masalahnya ini ya? Saya juga sedang mencari. Ya, tapi kalau memang menurut pengalaman saya yang lama, waktu saya pelihara suara sapi, itu saya nggak masukin ke mobil. Saya cari ke tempat yang dingin, tetapi masih dengan alam terbuka. Saya taruh di situ, saya istirahatkan, saya jauhkan dari suara burung-burung. Di situ saya jauhkan, saya sendirikan, saya kasih makan, saya tungguin gitu ya. Nah, tapi akhirnya memang berbeda. Setelah dari situ
dilombain lagi masih bisa jalan lagi. Ya, ini hanya tips yang saya sampaikan kepada teman-teman semua ya. Silakan kalau mau mencoba, nggak apa-apa. Saya terbuka. Ya, ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan ke saya pun saya ibaratnya apa ya? Saya nggak, kalau orang bilang kan saya tidak pelit sama ilmu ya. Saya buka semua. Ya, semua pertanyaan yang selama ini ada di konten hampir 95%, 97% saya akan jawab. Sebisanya saya jawab. Tetapi kalau pertanyaan yang menurut saya tidak bisa, ya saya tidak jawab. Saya jawab aja bilang, Pak sorry saya nggak bisa. Ya, karena saya ini burung hanya pengalaman. Ya, saya nggak ahlinya. Wah burung ini harus begini. Lihat dari postur tubuhnya kita bisa tahu burung ini bakalan bagus, bakalan ini enggak. Saya bukan seperti itu ya. Saya hanya berdasarkan kamu perawatan, dirawat dengan bagus, dikasih makan, ya penjemuran bagus, umbar, masranya bagus, pasti akhirnya akan bagus. Saya hanya begitu aja. Ya, saya nggak bisa melihat, wah burung ini pasti bagus. Ya, saya mempunyai seorang teman yang dia begitu lihat dia bilang, wah burung ini pasti bagus banget. Ini bagus, ini burung bagus banget. Nah, saya nggak bisa kalau seperti itu. Ya, saya hanya berdasarkan kamu gimana ngerawatnya, mandinya gimana, tempatnya bagaimana, posisi penjemuran juga bagaimana. Hanya teori-teori yang seperti itu yang saya bisa terapkan ke burung saya, juga kepada para teman-teman sahabat Kicau Mania yang ingin menanyakan. Ya, jadi tadi yang menurut saya di tempat lomba yang sering kita perhatikan adalah pada saat dia main kedua, main ketiga, itu yang penting di situ. Ya, kalau main pertama mungkin extra codingnya atau apa itu kan berdasarkan dari yang kita rawat dari rumah. Ya, yang kita rawat dari rumah, kita kasih jangkrik apa, lomba di lapangan dia jalan, masih berbau yang di rumah. Tetapi kalau udah main yang kedua, main yang ketiga, itu adalah murni rawatan kita di lapangan. Ya, coba kalau menurut saya disendirikan, tetap dikasih makan, mungkin ada yang harus dimandikan, ya tetap dimandikan. Jangan membuat dia emosi untuk selalu bunyi atau bagaimana. Nah itu coba, tiap burung berbeda-beda. Saya nggak bisa bilang burung kamu harus begini, enggak. Ya, itu yang bisa saya sampaikan kepada para sahabat Kicau Mania. Dan saya minta masukan dari para sahabat Kicau Mania. Terus terang, saya untuk membuat konten saya, kadang-kadang saya juga bingung. Saya harus ngomong apa lagi yang harus saya sampaikan. Ya, jadi teman-teman para sahabat Kicau Mania, beri masukan ke saya. Misalnya, Om, saya minta Om, tolong Om bahas tentang murai ini. Om bahas tentang murai ini. Kemarin ada pertanyaan, Om bahas tentang murai jinak. Setelah saya lihat di video saya, murai jinak pernah juga saya bahas. Ya, jadi teman-teman semua coba dilihat video saya yang lama-lama, dibuka lagi, dilihat, oh ada rawatan ini semua. Oke, jadi saya minta masukan dari para sahabat Kicau Mania, apa yang Anda butuhkan untuk supaya murai yang Anda pelihara bisa menghasilkan bagus. Cuma saya hanya bisa memberikan jalan. Semua saya kembalikan kepada teman-teman para sahabat Kicau Mania yang penghobi khususnya murai batu. Oke, salam Kicau Mania. Jangan lupa tetap sehat.